Salam safety, hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Safety. Dimulai dari kita. Zero accident. Pasti bisa. Apa kabar saudara? Kami harap semuanya dalam kondisi fit dan sehat dalam menjalani rutinitas kerja Anda. Ya, tayangan berikut ini merupakan rangkaian kegiatan K3 sebagai bahan ajar pada pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja di ketinggian. Tayangan ini akan menginformasikan kepada Anda betapa pentingnya pemakaian alat pelindung diri atau APD dan pemahaman resiko bahaya dan penanganannya untuk keselamatan dan kesehatan kerja di ketinggian. Ikuti terus dan selamat menyaksikan. Salam K3. Apakah Anda termasuk orang yang bekerja di ketinggian? Jika iya, Anda termasuk orang dengan risiko tertinggi dan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada cedera serius dan kematian adalah terjatuh dari ketinggian. Dan sebagian besar terjadi pada pekerja di bidang konstruksi. Tahun 2007, Indonesia merupakan negara peringkat 2 setelah Cina pada kecelakaan yang berupa jatuh dari atas ketinggian dengan 7 kematian per hari. Bekerja di ketinggian merupakan suatu kegiatan dengan aktivitas kenyamanan, kesehatan, dan keamanan dalam bekerja dengan tingkat bahaya tinggi. Semisal pada pekerjaan penambangan bawah tanah, pekerja bawah air, pekerjaan di ketinggian, dan pemadam kebakaran. Jaminan keselamatan kerja menjadi hak semua pekerja. Pekerja dengan pekerjaan tingkat bahaya tinggi, keselamatan kerja sangat mutlak untuk melindungi dirinya dan juga aset produksi. Keselamatan kerja terjamin apabila pekerja melengkapi aktivitasnya dengan pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan kerja. Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian. Bekerja pada ketinggian merupakan kegiatan atau aktivitas pekerja yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di atas permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan pada harta benda. Sebagai tindakan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman, maka dari itu, saat mengajukan izin kerja, Anda harus mengerti akan: pertama, tipe peralatan yang biasa digunakan untuk mencapai tempat kerja yang tinggi. Kedua, metode dan kelengkapan keselamatan dalam menggunakan peralatan tersebut. Selain itu, bekerja di ketinggian menuntut berbagai persyaratan. Persyaratan pelaksanaan K3 pada ketinggian. Pertama, perencanaan. Potensi bahaya dan risiko pekerjaan di ketinggian harus diperkirakan. 2. Prosedur kerja. Seperti dijelaskan lebih lanjut, bahaya dan dinilai risikonya. 3. Teknik bekerja aman. Keempat, alat pelindung diri. Langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja. A. Menyediakan peralatan kerja seperti pagar pembatas dan tali penyelamat. B. Membatasi berat barang yang boleh dibawa tenaga kerja pada tubuhnya.
maksimum 5 kg. Dalam hal berat barang, melebihi 5 kg harus dinaikkan atau diturunkan dengan sistem katrol, memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Beberapa pekerjaan yang termasuk bekerja di ketinggian diantaranya mendirikan scaffolding dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter, bekerja di atas atap bangunan, bekerja di atas kontainer, konstruksi baja, bekerja di bibir galian, pemasangan cladding dan roofing, pekerjaan memasang mekanikal dan elektrikal. Beberapa peralatan bekerja di atas ketinggian yang harus digunakan adalah: pertama, sabuk dan tali keselamatan. Kedua, helm keselamatan. Dengan catatan, tali helm harus diikatkan ke dagu. Ketiga, sepatu keselamatan. Sementara itu terdapat juga APD tambahan yang penggunaannya menyesuaikan dan tergantung dari jenis pekerjaan dan kondisi di lapangan, meliputi A. Kacamata keselamatan, B. Sarung tangan, dan C. Masker. Prosedur bekerja pada ketinggian meliputi teknik dan cara perlindungan jatuh, cara pengelolaan peralatan, teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan, pengamanan tempat kerja, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Bekerja di ketinggian juga berisiko terserang penyakit. Beberapa gangguan kesehatan yang memungkinkan terjadi ketika bekerja di atas ketinggian diantaranya hipoksia dikompresi, bends, chokes, sinusitis kronik, gangguan penglihatan, barodontologia, gangguan proses mental dan psikologi. Tidak hanya itu saja, bekerja di ketinggian juga terdapat beberapa faktor-faktor yang berisiko seseorang terjatuh dari atas ketinggian, seperti pada manusia, kurang pengetahuan, keahlian, dan kemampuan terbatas, kondisi tidak fit untuk bekerja, kelelahan, kebiasaan mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang benar, serta berperilaku tidak aman pada lingkungan, kondisi cuaca, permukaan licin dan berserakan dan tidak bersih, jenis pekerjaan yang berpindah-pindah, kondisi peralatan dan perlengkapan mekanik, dan lain sebagainya. Faktor peralatan, prosedur dan pengorganisasian, peralatan pencegah serta penahan jatuh, dan pendukung yang tidak sesuai standar, dan kondisi tidak aman untuk digunakan, kesalahan penggunaan alat, ketidaksesuaian penggunaan alat, dan tidak adanya prosedur baik SOP dan penilaian resiko. Resiko yang paling umum pada saat bekerja di ketinggian adalah jatuh atau terlepas dan terhempas dari ketinggian ke bawah dengan cepat, baik masih dalam pergerakan turun atau bahkan sudah sampai ke tanah dari atas ketinggian atau tertimpa material dari atas ketinggian. Pada dasarnya, hal ini dipengaruhi oleh berat pekerja, jarak jatuh, gaya gravitasi, faktor kecepatan sistem. Seseorang ketika bekerja di atas ketinggian dinyatakan aman dari risiko bahaya jatuh asalkan tidak terhempas pada permukaan. Aturan normatif yang mendasar ini disebut dengan sistem penahan jatuh. Sistem kendali yang biasa digunakan seperti full body harness, safety net, dan catch platform. Dan perlu diperhatikan risiko lainnya dari sistem ini seperti efek ayun. Apabila pemilihan spot different pada anchorage point-nya tidak tepat, seseorang sama sekali jangan sampai terjatuh dari ketinggian. Dan penanganannya pada saat jatuh, itulah inti utama K3 pada ketinggian. Artinya, sebelum pekerja tersebut mencapai ke titik jatuh, maka pekerja tersebut sudah dicegah. Ini yang disebut sistem pencegah jatuh. Pencegahan jatuh tidak hanya mencegah kematian, tetapi juga cedera serius dari risiko jatuh dari atas ketinggian. Sistem penahan jatuh terdiri dari 3 komponen utama. Di antaranya adalah anchorage connector atau konektor, body wear atau alat yang dipakai di tubuh, connecting device atau peralatan penghubung. Anchorage connector atau konektor digunakan sebagai satu bagian dengan perangkat yang menghubungkan anchorage seperti cross arm start, beam anchor, D-bolt, dan hook anchor.
Bodywear. Bodywear adalah alat yang dipakai atau digunakan untuk penangkapan jatuh. Peralatan penghubung, sebuah peralatan atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan anchorage connector dengan bodywear. Contohnya shock absorbing lanyard, fall limiter, self retracting lifeline, rope grab, dan lain sebagainya. Melalui video bahan ajar dengan tema bekerja di ketinggian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman bagi para pekerja di ketinggian, sehingga dampaknya mampu meminimalisir risiko bahaya dan kecelakaan kerja di ketinggian. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh karyawan MKN, selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak minimal 1 meter. Selamat bekerja dengan selamat. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di Safety Talk online berikutnya. Salam.